Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah sudah masuk hari kedua di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan 2 hari atau 1 hari yang telah kita lalui, semua amalan kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini. Bab yang selanjutnya yaitu bab as-saum kafarah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babu as-sawmu kafaratun. Qala haddathana Ali bin Abdullah qala haddathana Sufyanu qala haddathana Jami'un an Abi Wa'il an Hudzaifah qala qala Umar radhiyallahu anhu man yahfadhu hadithan 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Qala Hudzaifah ana sami'tuhu yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Qala laysa as'alu an dhih innama as'alu anil lati tamuju kama yamujul bahru. Qala wa inna duna dhalika baban mughlaqa. Qala fayuftahu am yuksar? Qala yuksar. Qala dhaka ajdaru alla yuglaqa ila yaumil qiyamah. Faqulna li Masruq salhu akana Umaru ya'lamu manil bab? Fasa'alahu faqala na'am kama ya'lamu anna duna ghadin al-lailah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, setelah Al-Imam Al-Bukhari menuturkan sebelumnya babu fadlis saum, bab keutamaan as-saum, sudah kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan keutamaan itu bisa dengan takfirus sayiat, menghapus atau menutup kesalahan dan dosa, kemudian bisa juga ziyadat al-hasanat, menambah kebaikan, atau rif'at ad-darajat, diangkatnya derajat, atau semuanya didapatkan dalam satu amalan. Dan salah satu amalan yang mendapatkan semua keutamaan itu adalah as-saum. Oleh karena itu bab setelahnya adalah bab turunan dari bab fadlis saum, yaitu bab as-saumu kafarah, yang Imam Ibnu Hajar mengatakan bab as-saum yaqa'u kafaratun lidzunub. Bab puasa itu bisa menjadi kafarah untuk dosa. Kafarah ini akar katanya adalah kafarah. Maknanya satara atau ghatta, menutup. Ya, sehingga orang Arab biasa menyebut para petani ketika menanam tanamannya, biji-bijian dimasukkan ke dalam tanah. Kalau orang Sunda mah biasanya nyebutnya ngasek. Jadi tongkat dimasukkan, kemudian biji dimasukkan, kemudian ditutup. Disebutnya kafaral fallahu al-badra. Petani menanam biji-bijian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pun mengumpamakan di dalam surah Al-Hadid kamatsali ghaitsin a'jabal kufar. Jadi para petani az-zurra, para petani pun secara bahasa disebut al-kufar. Kemudian orang-orang ahli kitab yang menutup hakikat atau kebenaran akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir pun disebut dengan al-kufar, karena mereka
menutupi dan menghalang-halangi kebenaran. Sementara yang dimaksud kafarah di sini adalah puasa itu bisa menutup kesalahan-kesalahan atau dosa orang yang melakukan ibadah as-shaum. Kemudian di dalam hadis ini ada dua sahabat. Yang pertama adalah Umar ibn al-Khattab dan yang kedua adalah Hudzaifah. Pertama adalah Umar ibn al-Khattab. Semua kita mengenal beliau, ya, adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq ketika usia beliau 26 tahun. Walaupun tidak secepat Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, tapi Umar ini mempunyai kedudukan yang luar biasa di dalam Islam. Karena keislamannya pun salah satunya berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sempat berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahadi Umarain, Umar ibn al-Khattab wa Amr bin Hisham, fakana Umar ahabbuhuma ilallahi ta'ala. Rasulullah sempat berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu di antara dua Umar, yaitu Umar ibn al-Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih memilih Umar ibn al-Khattab. Kekuatan Ibn al-Khattab atau Umar ibn al-Khattab digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya musuhnya dari kalangan manusia, tapi musuhnya dari kalangan syaitan pun takut akan Umar ibn al-Khattab. Rasulullah sempat mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, inni la'anzuru ila syayatinil insi wal jinni qad farru min Umar. Aku sungguh melihat syaitan dari kalangan jin dan manusia lari dari Umar. Ataupun riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi ma laqiyaka syaitanu qattu salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ya, tidaklah syaitan bertemu dengan kamu kecuali di satu jalan, kecuali dia akan mencari jalan yang lain. Karena kekuatan iman yang ada di dalam dada Umar. Dan ini berlaku kepada kaum muslimin yang mempunyai keimanan yang kuat, maka bukan hanya musuh dari kalangan manusia, syaitan pun bisa berlari. Umar ini meriwayatkan sekitar 539 sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al-Mulaqqin. Kemudian yang kedua adalah Hudzaifah. Hudzaifah Ibnu Al-Yaman. Ya, disebut Ibnu Al-Yaman. Ini ayahnya sebenarnya namanya bukan Al-Yaman. Ayahnya bernama Hasl bin Amir, orang Makkah. Tapi dikarenakan dia mempunyai masalah di Makkah, kemudian meminta suaka ke Madinah, kemudian dilakobi Al-Yaman atau Al-Ansar. Sehingga ketika Hudzaifah bertemu dengan Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini orang Ansar atau orang Yaman. Kata Rasulullah, silakan Anda pilih, mau Yaman atau mau Muhajirin apa mau Ansar. Kemudian Hudzaifah memilih untuk menjadi Al-Ansar. Salah satu keistimewaan Hudzaifah, beliau adalah hafidhu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga rahasia. Kenapa disebut penjaga rahasia? Karena hanya Hudzaifah lah yang diberi tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang-orang munafikin. Dan yang kedua, keistimewaan yang kedua, beliau itu mengetahui fitnah-fitnah yang akan terjadi. Beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inni la'alamun nas bi kulli fitnatin hiya kainatun ma baini wa bainas sa'ah. Demi Allah, kata Hudzaifah, aku ini adalah orang yang paling tahu tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi sampai hari kiamat. Oleh karenanya di dalam hadis ini sangat erat sekali dengan Umar ibn al-Khattab. Karena Umar bin Khattab itu ketika mau menguburkan seseorang, maka beliau akan selalu bertanya ke Hudzaifah, wahai Hudzaifah, si fulan ini munafik atau enggak? Kalau munafik, maka Umar ibn al-Khattab tidak mensalatkannya.
Hadis ini dimulai dengan pertanyaan Umar ibn Khattab. Kalau kita baca di dalam Kitabus Shalah dan dalam Kitabuz Zakah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan redaksi yang sempurna. Karena hadis ini disebutkan 3 kali oleh Imam Al-Bukhari, dan ini adalah ketiga kalinya. Dan ringkasannya, Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang menghafal hadis tentang fitnah? Maka Hudzaifah mengatakan, aku wahai Umar. Ya, di dalam riwayat yang sebelumnya Umar mengatakan, sungguh engkau adalah orang yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Kemudian Hudzaifah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah. Fitnah seseorang itu, seseorang pada keluarganya, hartanya, tetangganya bisa ditutup oleh salat, puasa, dan sedekah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Fitnah di sini artinya adalah al-ibtila wal ikhtibar, ujian dan cobaan secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Jauhari. Tetapi Imam Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis ini, fitnah itu dimaknai sesuai dengan redaksi. Oleh karena itu di dalam Al-Quran lebih dari 10 kali disebutkan nama fitnah, maknanya berbeda-beda. Terkadang maknanya adalah kufur, kesyirikan, ujian, cobaan, saddu'an sabilillah, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan fitnatur rajul di sini adalah syiddatul hub. Kalau dikatakan kepada ahli adalah syiddatul hub li ahlihi wa syaghafahu bihinna, kata Ibnu Battal. Jadi fitnah yang dimaksudkan di sini adalah fitnah kalau dalam keluarga, seseorang mencintai keluarganya dengan membabi buta sehingga melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan fitnah itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa keburukan, ya. Sebagaimana Allah firmankan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan kami mencoba kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Tetapi kalau dilihat dari sisi efek atau akibat dari fitnah tersebut, maka fitnah itu ada yang sifatnya individual, ya, kepada orang-orang tertentu atau kepada diri pribadi, ada yang sifatnya komunal, menyeluruh. Nah, Hudzaifah, salah satu kecerdasan kata Imam Ibnu Hajar, beliau memulai menjawab pertanyaan Umar itu dengan fitnah yang menyeluruh, fitnah yang dirasakan oleh masing-masing individu, ya. Jadi yang pasti semua orang tidak akan terlepas adalah dari fitnah keluarga, dari fitnah harta, dan dari fitnah tetangga. Oleh karena itu Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan, la yaqulanna ahadukum Allahumma a'simni minal fitnah. Janganlah seseorang itu meminta kepada Allah berlindung dari fitnah, karena keluarga, anak, harta, tetangga itu adalah fitnah, gak bisa dihindari. Tapi hendaklah kita, kata Abdullah Ibnu Mas'ud, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni a'udzubika min mudillatil fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah-fitnah yang dapat menyesatkan. Karena hidup mati kita pun itu adalah cobaan, ujian dari Allah, kita tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah adalah agar dijauhkan dari fitnah yang bisa menjerumuskan kita. Pertama disebutkan yang efeknya untuk sendiri adalah fitnah keluarga, seperti yang tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Battal, bahwa yang disebut fitnah keluarga itu kecintaan kita yang berlebihan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, sehingga kita lupa akan hak-hak Allah, ya. Ya, kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang diuji oleh Allah tidak mempunyai keturunan, kemudian Allah berikan rezeki anak Ismail, kecintaannya luar biasa. Bayangkan kalau kita berpuluh-puluh tahun tidak mempunyai anak, kemudian kita dikaruniai anak, kemudian Allah ingin mencobanya, ya. Apakah
cintanya kepada Ismail telah mengalahkan cintanya kepada Allah, maka Allah menyuruh untuk membunuhnya, menyembelihnya, dan Ismail mengerjakan itu, ya. Sehingga Ibrahim alaihissalam disebut dengan Khalilullah. Begitupun Umar ibn Khattab pernah mengungkapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata Umar, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau itu lebih aku cintai dari segala sesuatu di dunia ini kecuali diriku. Rasulullah menjawab, ya Umar, la, wahai Umar, tidak, hatta akuna ahab ilaika min kulli syai'in hatta min nafsi. Umar menjawab, al-an la anta ahabu ilayya min kulli syai'in hatta min nafsi. Kata Rasulullah, al-an. Maka kecintaan kita sebesar apapun kepada keluarga jangan sampai menghalangi kecintaan kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, kemudian Hasan dan Husain lewat, beliau turun dari khutbahnya, kemudian mengambil Hasan Husain. Beliau mengatakan, shadaqallahu alladhi yaqul al-malu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan juga anak-anak kalian adalah fitnah. Ya. Jadi diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa keluarga itu bisa menjadi fitnah, maka kita jangan sampai lalai dikarenakan keluarga. Tapi ingat juga, bukan berarti kita fokus beribadah, ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, kemudian baca Al-Qur'annya rajin, tanpa memperhatikan, ya, jangan sampai misalkan kecintaan kita kepada Allah kalah dengan orang tua, kecintaan kepada anak, sehingga kita membiarkan pendidikan anak, tidak kita ajarkan, kita fokus aja beribadah karena gak mau terganggu, itu pun salah. Karena harus kita ingat bahwa amalan yang kita kerjakan sekarang, membaca Al-Quran, membaca sholat, itu adalah untuk diri kita. Ketika kita mati, udah selesai. Tapi ingat, ya, ketika kita mengajarkan anak-anak kita kebaikan, membaca Al-Quran, mengajarkan mereka sholat dan yang lainnya, itu dah amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal. Jadi seimbangkanlah perhatian kita kepada keluarga, tapi jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Wa malihi, ya. Dan cobaan kita di dalam harta, ya. Artinya harta yang membuat kita lalai dari Allah. Rasulullah pernah dihadiahi oleh Abu Jahm baju wol yang ada motifnya. Kemudian ketika sholat beliau melihatnya, ya, setelah sholat beliau memanggil Abu Jahm tersebut dan memberikannya kembali hadiahnya. Beliau mengatakan, kada yuftinani, hampir saja aku terfitnah, terlalaikan dengan baju itu. Kemudian Abu Talhah sempat sholat di kebunnya, kemudian ada burung yang terbang, dia lagi sholat mengikuti arah burung tersebut, sehingga dia lupa berapa rakaat sholatnya. Setelah sholat dia datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza huwa shadaqah, ini kebun saya ini disedekahkan, ya, fadhahu ma syi'ta, silakan digunakan untuk apa, ya. Artinya pelajaran besarnya, ketika kita memiliki harta yang itu menghalangi kedekatan kita kepada Allah, jangan sungkan-sungkan untuk membuangnya, untuk mengasihkannya. Nah, lihat harta apa yang membuat kita lalai. Misalkan kita punya mobil setiap hari, ngelap mobil, ataupun punya motor, atau punya yang sekarang mah HP nih, HP kita. Kira-kira ini menjadi fitnah, maka aturlah penggunaan HP kita sehingga tidak menjadi fitnah bagi diri kita. Wajarihi, kemudian fitnah yang selanjutnya wajarihi adalah tetangga, ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, yakunu aktsara malan wa ajmala halan. Misalkan tetangga kita itu lebih banyak hartanya, lebih banyak misalkan anaknya, lebih banyak kebaikannya, lebih banyak orang yang mencintai, maka ini berpotensi kepada kita untuk mempunyai sifat hasad, dan itu pasti ada pada diri orang, pada semua orang. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ja'ana ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya, Allah mengatakan, aku menjadikan kalian dengan yang lainnya itu apa? Fitnah, cobaan satu dengan yang lainnya. Apakah kalian bisa bersabar? Ya. Nah, ini
fitnah 3 macam ini yang sepertinya dirasakan oleh semua manusia, pada keluarga, pada harta, pada tetangga. Tukaffiruhas shalah, bisa ditutup dengan shalah, puasa dan sedekah. Ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan, ihtimal dimaksudkan di sini adalah semua ibadah yang disebutkan di sini, salat, siam, sedekah, itu bisa menghapus semua dosa yang disebutkan. Dan ihtimal, beliau mengatakan bahwa ini fitnahnya disebutkan 3, kemudian kafarohnya disebutkan 3. Kemungkinan ada hubungan bahwa sholat itu adalah yang paling banyak bisa menghapus atau menutupi kesalahan-kesalahan kita yang dilakukan pada keluarga. Oleh karena itu ada kemiripan ketika Rasulullah SAW berdoa di dalam Allahumma ij'al qurrata aini fi shalah. Kemudian doa kita pun ketika meminta keturunan yang soleh, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Oleh karena itu, bagi kita yang banyak mempunyai masalah di keluarga, maka obatnya adalah memperbanyak sholat nawafil. Yang kedua, malihi, hartanya seimbang dengan asyam, ya, seimbang dengan asyam. Artinya puasa itu adalah obat yang paling banyak bisa mengobati masalah di dalam harta. Begitupun as-sadaqah. Ini adalah obat yang paling tepat untuk menutupi kesalahan dengan tetangga. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, ya, walaupun pada hakikatnya semua amalan baik itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Qala, Umar mengatakan, laisa as'alu andhi, aku wahai Abu Hudzaifah tidak bertanya tentang ini, innama as'alu anillati tamuju kama yamujul bahr. Wahai Hudzaifah, yang aku tanyakan itu adalah fitnah yang beriak seperti riaknya air laut. Artinya fitnah yang dahsyat yang dirasakan oleh seluruh umat manusia. Qala, Hudzaifah mengatakan, wa inna duna dzalika baban mughlaqa. Dalam riwayat yang sebelumnya lebih lengkap lagi, wahai Umar jangan khawatir karena fitnah itu masih tertutup pintunya. Artinya masih ada pintu yang tertutup, selama engkau masih hidup fitnah itu tidak akan ada. Qala, kemudian Umar bertanya lagi, fayuftahu am yuksar, pintu yang menjaga fitnah itu dibuka nantinya, au yuksar, atau akan dirusak? Qala yuksar, pintu itu akan dirusak. Qala, Umar mengatakan, dzaka ajdaru alla yuglaq ila yaumil qiyamah. Kalau kondisinya seperti itu, pintunya rusak, maka tidak akan bisa ditutup lagi sampai hari kiamat. Artinya fitnah demi fitnah akan terus terjadi sampai hari kiamat ketika pintu tersebut sudah rusak. Beda lagi ketika dibuka, karena yang suatu yang dibuka masih bisa ditutup. Faqulna li Masruq, kami mengatakan kepada Masruq, yaitu seorang tabi'in, salhu, tanya Abu Hudzaifah itu, akana Umar ya'lamu manil bab? Apakah Umar ketika ngobrol itu tahu yang dimaksudkan pintu? Fasa'alahu, maka Masruq bertanya kepada Hudzaifah, qala na'am. Hudzaifah menjawab, betul, Umar itu sangat tahu. Kama ya'lam anna dunal ghadin lailah, seperti taunya bahwa setelah malam itu adalah besok hari. Saking yakinnya bahwa Umar itu tahu. Kenapa Umar itu tahu? Karena sudah ada tanda-tandanya. Rasulullah SAW ketika berada di Gunung Uhud, usbut ya Uhud fa inna alaika siddiq wa syahidan. Diamlah wahai Uhud, karena di atasmu ada siapa? Ada Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan syahidan, 2 orang yang syahid, yaitu Utsman dan juga Umar. Jadi sudah tahu pertanda akan datangnya fitnah. Maka yang dimaksud dengan pintu di sini adalah Umar, dan yang disebut dengan fitnah itu adalah fitnah-fitnah pertama, terbunuhnya Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, terjadinya perselisihan antara Muawiyah dan Ali, dan sampai sekarang fitnah-fitnah itu jangan harap akan berhenti, tapi terus akan semakin banyak, ya, karena pintunya sudah dirusak sebagaimana statement dalam hadis ini. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah yang terjadi, terutama yang sekarang lagi dekat dengan kita, fitnah lagi diuji dengan wabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dari kita. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.